I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. Di tengah arus perubahan ekonomi global, PT Insan Megah Pratama, perusahaan manufaktur elektronik rumah tangga, menghadapi badai besar. Selama lebih dari 15 tahun, perusahaan ini bertahan di pasar kompetitif. Namun kini, laba turun drastis 18% dalam 2 kuartal terakhir. Biaya bahan baku melonjak, permintaan pasar menurun. Manajemen dihadapkan pada pilihan sulit, menekan biaya dengan menggunakan bahan baku alternatif yang lebih murah namun kontroversial, atau tetap menjunjung tinggi etika, keselamatan, dan keberlanjutan. Hari ini, sebuah rapat darurat diselenggarakan. Para pemangku kepentingan dipanggil untuk satu tujuan, mencari jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Selamat pagi. Gimana Pak perjalanannya? Sedikit macet ya, Bapak. Makanya galau ya Pak? Iya, betul. Sudah biasa ya, Pak. Baik, selamat pagi semuanya rekan-rekan yang saya hargai. Selamat pagi Pak. Terima kasih sudah datang pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf jika saya mengundang pada pagi hari ini secara mendadak tanpa ada surat undangan resmi. Baik, sebelumnya saya menyampaikan beberapa informasi bahwa perusahaan kita sedang mengalami masalah kritis, di mana ada bahan baku baru yang membuat perusahaan kita itu mengalami penurunan profit sebesar 18%, dan juga investor sudah mulai berkurang. Jadi perusahaan kita sedikit mengalami masalah, di mana kami pihak perusahaan akan mengambil solusi mengenai masalah ini dan menanyai beberapa pihak terkait akan masalah bahan baku baru yang berdampak pada masyarakat, karyawan, serta lingkungan. Baik, untuk memulai ini langsung saja kita menanyai kepada rekan yang berwenang. Silakan Mas. Terima kasih Pak Direktur. Kami menemukan bahwa ada pemasok baru yang memiliki harga yang murah. Dengan kita menggunakan itu, maka kita akan melakukan efisiensi sebesar 25%. Dan jika kita ingin bertahan, maka ini adalah langkah yang realistis, karena dengan banyaknya harga barang yang semakin naik, maka dengan ini kami akan siapkan pelatihan tambahan dan juga protokol keselamatan kerja. Lebih baik kita bertindak cepat daripada tidak sama sekali. Baik, Bu Manajer, bagaimana usaha Anda mengenai pendapat tadi yang disampaikan oleh Bapak Manajer? Menurut saya dari usulan manajer HRD tadi, jika kita mengambil untuk menggunakan bahan baku baru, itu pastinya menghemat biaya, tetapi ada juga dampaknya bagi masyarakat sekitar, misalnya dengan limbah pengolahannya. Sedangkan perusahaan kita belum mempunyai sistem pengolahan khusus untuk menangani limbah tersebut. Kita harus melihat di realita lapangan juga bahwa karyawan kita sedang dalam tekanan berat, yaitu 40 orang baru saja terkena PHK, lembur juga belum dibayar. Apakah kita ingin menambah risiko kesehatan? Saya khawatir ini akan memicu gelombang ketidakpuasan. Baik Pak Manajer, bagaimana pendapat Anda mengenai bahan baku baru terhadap lingkungan sekitar?
Baik, saya sangat prihatin dengan dampak lingkungan terhadap limbah bahan baku baru ini. Dari pihak perusahaan pun belum memiliki sistem pengolahan limbah khusus yang dibutuhkan. Ini sangat berakibat fatal dalam lingkungan di sekitar pabrik kita. Berdasarkan analisis kami, limbah dari bahan baku baru ini sangat berbahaya. Jika tidak diolah dengan teknologi khusus yang kita belum miliki, dampaknya bisa fatal bagi lingkungan. Dan jika itu terjadi, kita tidak hanya berhadapan dengan hukum, tapi juga dengan masyarakat luas. Oke, begitu Pak. Baik, terima kasih ulasannya. Mari kita lanjut. Baik, Bapak investor, bagaimana tanggapan Anda mengenai efisiensi terhadap bahan baku? Baik, sebagai investor saya sangat mendukung penuh mengenai efisiensi. Tapi saya juga sadar bahwa reputasi perusahaan ini sangat penting. Jika sampai media luar menyorot karena adanya bahan berbahaya atau pelanggaran hak kerja di perusahaan kita bisa anggap menurut jauh Pak. Saya juga mendukung penggunaan bahan baru, tapi hanya jika semua risiko sudah tertutup rapat. Maaf, saya menyela. Saya mendapat informasi dari internal bahwasannya perusahaan masih mempertimbangkan bahan berbahaya ini. Kalau dari pihak perusahaan masih ingin melanjutkan rencana ini secara tertutup, saya akan mempublikasikannya. Saya tidak akan menyerang, tapi saya percaya publik berhak tahu. Transparansi bukan pilihan, tapi itu kewajiban. Kami dari komunitas lingkungan akan menolak keras rencana ini. Kami sudah cukup melihat pencemaran dan ketidakpedulian industri. Jika PT Insan Megah Pratama ini tetap menjalankan rencana ini, kami akan terpaksa turun jalan dan menuntut dan menyuarakan protes. Kalian bisa mengabaikan kami, tapi kalian tidak bisa mengabaikan konsekuensinya. Tenang semuanya. Kita di sini bukan untuk berdebat, tapi di sini untuk memberikan solusi bagaimana perusahaan kita bisa mencapai keputusan dari efisiensi, kesehatan lingkungan, investasi, media hingga masyarakat, sehingga tidak ada yang perlu didebatkan pada rapat hari ini. Kita akan mengambil menggunakan bahan baku baru, tapi belum saat ini. Saya akan membentuk tim audit etika dan risiko terdiri dari HRD, lingkungan, dan produksi dalam 30 hari. Setelah kita melakukan 30 hari ke depan, baru kita bisa mengevaluasi semua dampak dan kemungkinan yang terjadi pada resolusi yang diberikan pada masyarakat, sehingga kita juga bisa akan tingkatkan transparansi dan memperbaiki komunikasi dengan karyawan serta masyarakat. Saya meminta kerjasama penuh kita terhadap dirinya, tidak dengan mengorbankan etika. Tidak dengan mengorbankan etika, maka perusahaan kita akan tetap berjalan. Etika bisnis bukan soal untung atau rugi, tapi tentang memilih yang benar. Bahkan saat itu bukan pilihan termudah. PT Insan Megah Pratama memilih jalan yang berat, namun terhormat karena keberlanjutan tak pernah lepas dari tanggung jawab. Sebelum saya memutuskan sepenuhnya, saya ingin bertanya beberapa hal. Hasil produksi seandainya kita tidak gunakan bahan baku baru, apa langkah efisiensi lainnya untuk yang memungkinkan? Jadi untuk langkah efisiensi lainnya yang memungkinkan yaitu kami akan mengevaluasi kembali proses nilai produksi untuk memakai swabber tunggu dan juga idle time. Kami juga mempertimbangkan automasi pada tahap perakitan, namun ini membutuhkan waktu dan juga pelatihan sumber daya manusia. Gitu Pak. Selanjutnya, bagaimana kondisi karyawan saat ini secara psikologis? Motivasi kerja, kita harus pastikan mereka masih berada dalam semangat yang sama di visi kita. Kita juga tahu bahwa saat ini banyak karyawan yang mulai kehilangan semangat. Mereka resah bukan hanya karena PHK, tapi juga karena ketidakpastian arah perusahaan. Kami butuh kebijakan jangka pendek yang bisa membangun kembali kepercayaan dan menunjukkan bahwa kita peduli pada mereka. Baik, bagaimana dampak efisiensi bahan baku baru terhadap lingkungan dan bagaimana kaitan hukum tentang dampak yang kita akan lakukan ini terhadap lingkungan? Baik Pak, penggunaan bahan baku yang berbahaya dan tidak sesuai dengan peraturan dapat dikenakan sanksi hukum dan denda administratif sesuai ketentuan yang berlaku dari pemerintah. Kami menghimbau seluruh pihak untuk mematuhi standar keamanan dan regulasi bahan baku demi keselamatan kerja.
perlindungan lingkungan, dan kelangsungan usaha. Baik, itu Bapak. Iya, terima kasih. Saya ingin tahu, apakah kita memiliki strategi komunikasi kepada para pemegang saham kita, Pak? Mereka juga butuh jaminan bahwa perusahaan ini masih bisa terkendali dan memiliki arah yang etis dan rasional dalam kedepannya. Saya takutnya mereka bakal lari, Pak. Dan itu membuat perusahaan kita kurang mendapat kepercayaan dari investor lain. Baik, strategi komunikasi publik akan saya siapkan. Kami juga mempublikasikan rencana restrukturasi dan perkembangan tim evaluasi etik. Ini sebagai langkah tanggung jawab dari perusahaan kami. Saya ingin berdialog langsung dengan para aktivis, perwakilan aktivis dari masyarakat. Kami ingin melibatkan Anda, Mbak, dalam proses monitoring. Apakah Anda bersedia menjadi bagian dari forum evaluasi ini? Baik, jika perusahaan benar-benar memiliki keinginan untuk transparan dan memperbaiki sistem yang ada, kami bersedia untuk terlibat. Namun, kami akan tetap menjalankan peran kami dalam menyuarakan kepentingan masyarakat. Kami bukan alat untuk promosi, melainkan mitra yang kritis. Maaf, apakah dari perusahaan akan membuka akses tertentu kepada media? Karena transparansi itu bukan hanya pernyataan, tapi juga tindakan yang konkret. Baik, pihak wartawan, menurut perusahaan kami akan membuka data secara selektif, di mana data itu bersifat legal dan melalui konferensi terus berkala. Kami siap dikritik selama itu membangun perusahaan kami itu lebih baik, sehingga bukan sekedar pencitraan. Ini adalah perubahan bagi perusahaan dan masyarakat serta lingkungan sekitar. Saya akan simpulkan mengenai ulasan-ulasan dari pihak-pihak terkait. Yang pertama, tidak ada penggunaan bahan baku baru sebelum ada audit lengkap. Selanjutnya, tim lintas divisi dibentuk untuk mengevaluasi seluruh aspek rasio dalam kesehatan, keselamatan, dan kinerja. Selanjutnya, tim HRD akan memulihkan kepercayaan karyawan melalui jalur terbuka seperti pendekatan kepada pihak perusahaan. Selanjutnya, komunikasi publik dan internal mohon diperbaiki. Yang terakhir adalah mitra eksternal seperti masyarakat atau aktivis akan dilibatkan sebagai pengawas kinerjanya perusahaan kami. Mungkin segitu ulasan atau kesimpulan yang dapat perusahaan kami lakukan. Ini adalah bukan akhir, ini adalah babak baru di mana perusahaan kita akan semakin berkembang. Mungkin itu saja rapat pada siang hari ini. Baik, saya akhiri dulu. Apa yang kita pilih dalam masa krisis menentukan siapa kita sesungguhnya. Apakah kita hanya pelaku pasar atau pelaku perubahan? PT Insan Megah Pratama memilih untuk tidak sekedar bertahan, tapi bertumbuh dengan nilai, bukan sekedar angka. Coming baby Naila. Menutup kamera. Tak tinggal.